alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ketika kita berbicara tentang Al-Qur'an, nah tentunya sudah dimafhumi bahwa Al-Qur'an itu adalah sebagai hudan atau petunjuk. Cuman ada syaratnya. Maka kita tidak boleh meragukan terlebih dahulu. Sebagaimana kan di dalam Quran surat Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, itu sebagai patokan bahwa Al-Quran akan menjadikan sebuah petunjuk ketika dasarnya kita tidak meragukan Al-Quran. Makanya proses yang pertama itu musman dulu. Nah, ketika berbicara Al-Quran sebagai petunjuk juga, ternyata Al-Quran itu mempunyai proses turunnya yang memang tidak hanya langsung kepada Nabi Muhammad, tapi ada beberapa tahapan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan Al-Quran itu di Lauhul Mahfuz. Nah, Lauhul Mahfuz itu secara harfiah bisa dikatakan atau bisa diartikan diperiksa dan dijaga. Mana ketika di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9 itu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami pula yang menjaganya. Maka penjagaan itu disimpan di Lauhul Mahfuz, dan setelah di Lauhul Mahfuz Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu secara sekaligus ke Baitul Izzah. Nah, sekaligus di sini ada tertera di dalam kitab tafsir ketika menafsirkan inna anzalnahu fi lailatul qadri. Nah, setelah proses kedua dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, nah baru Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril menurunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur atau bertahap. Maksudnya bertahap seperti apa? 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Dan itu tentunya surat yang pertama yang sudah kita pahami, yang sudah kita ketahui bahwa suratnya itu ya ini Al-Alaq. Nah, itu proses turunnya Al-Quran, dan benar-benar Allah itu yang maha suci dan Al-Quran itu kitab suci diturunkan kepada makhluk yang suci dan diturunkan secara berangsur-angsur kepada manusia yang senantiasa disucikan. Kenapa disucikan? Karena Nabi Muhammad SAW telah dimaksum, dijaga dari kesalahan. Dan itu proses turunnya Al-Quran, dan Al-Quran ini akan menjadikan sebuah petunjuk ketika dasarnya kita tidak pernah meragukan Al-Quran.